اللهم صل على سيدنا محمد وأسغير الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi bagi pemirsa Uripe Allah channel. Salam hormat, salam santunku selalu kepada para pemirsa. Semoga kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan suasana tahun baru Hijriah ini, yakni jaddidu imanakum bila ilaha illallah, untuk menyaksikan, untuk membuktikan la ilaha illallah, untuk membuktikan, untuk menyaksikan la mawjudan illallah. Mari kita kaji bersama-sama. Kebanyakan mayoritas manusia yang beragama Islam, mayoritas Islamnya Islam keturunan. Jadi memang dari nenek moyangnya atau orang tuanya sudah Islam dahulu, ketimbang dibanding orang-orang yang masuk agama Islam, yang berpindah dari agama selain Islam. Jadi lebih banyak agama Islam ini agama yang keturunan dari orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Dan mayoritas kita semua selama ini tidak memfokuskan, tidak mengindahkan iman dahulu. Mayoritas kita mendahulukan syariatnya badan. Anak-anak kita diutus sholat, anak-anak kita diutus ngaji.
kebanyakan yang kita unggul-unggulkan, yang kita istimewakan adalah lagu-lagu syariat padanya. Yang mana lagu-lagu syariat itu hanyalah sebuah kebudayaan dan rutinitas sehari-hari. Rutinitasnya badaniah. Dan sangat amat langkahlah kita dididik tentang iman. Dan sangat amat langkahlah kita dididik tentang tauhid. Sangat amat langkah manusia yang bisa mendidik tentang iman dan tauhid. Karena yang terpenting di sisi hawa nafsu selama ini, yang terpenting lagu-lagu syariatnya. Yang mana di dalam lagu-lagu syariat itu kita selama ini mengharapkan suatu pahala-pahala. Mengharapkan kemuliaan, mengharapkan kebanggaan hati, mengharapkan surga. Menurut logikanya begini. Bagaimana mungkin kita mengharap pahala-pahala dari apa yang sudah kita amalkan dan yang kita kerjakan selama ini, yakni melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya kita berharap suatu pahala yang tidak jelas, pahala yang tidak nampak, pahala yang tidak tahu di mana tempatnya. Selama ini berarti kita beribadah dan kita sholat selama ini hanyalah mengharap suatu angan-angan, mengharap pahala yang hanya ada di angan-angannya saja, tidak nyata, tidak wujud. Logikanya kan demikian. Bagaimana mungkin manusia yang logis mengharap-harap yang tidak logis, yang tidak nyata, yang tidak nampak olehnya? Dan mana mungkin manusia berharap-harap dengan daya upaya dan kepayahannya melakukan ibadah dan sholat hanya mengharap-harapkan yang tidak ada. Kemudian hawa nafsulah yang merasa senang. Hawa nafsulah yang merasa puas. Hawa nafsulah yang merasa bangga atas ketidaktahuan kita selama ini kepada siapa kita sholat, kepada siapa kita beribadah. Dengan yang angan-angan demikian, hawa nafsu sudah puas. Hawa nafsu sudah amat bahagia karena sudah mensesatkan anak cucu Adam kepada hakikat Tuhan yang disembahnya.
Jadi meskipun kita tidak kenal Tuhan, meskipun kita tidak tahu Tuhan yang kita sembah, meskipun pahala itu hanya angan-angan belaka, dibohong-bohongi oleh iblis dan setan, setannya yang merasa puas. Setannya lah yang merasa bangga dan bahagia atas segala daya upayanya selama ini menyesatkan anak cucu Adam di dalam pelaksanaan solat-solat dan ibadah-ibadahnya selama ini. Terbukti di dalam ketika kita solat, terbukti di dalam kita beribadah, kan yang ada di dalamnya bukan yang disembah. Yang ada, yang nampak, yang dihadap di dalamnya bukan Allah. Berarti di dalam sholat dan ibadahnya selama ini bukan menyembah Allah, bukan menghadap Allah, akan tetapi menghadap dan menyembah hawa nafsunya sendiri. Sehingga kroni-kroni dan sekutu-sekutu hawa nafsu ketika saat sholat dan ketika saat ibadah dipanggilnyalah kroni-kroni dan sekutu-sekutu hati yang selama ini dicintainya. Karena di hati kita yang dicintai selain Allah, maka yang datang saat di dalam sholat dan saat di dalam ibadah, ya bukan Allah yang disembah, akan tetapi yang dicintai dan dikasihinya lah yang disembah di hatinya. Harta dunia hadir, urusan-urusan dunia khudur di hati, gemerlapnya dunia khudur di hatinya, cita-cita atas dunia khudur semua di hati kita. Ketika terdengar suara istri atau suami ketika kita sholat, istri atau suaminya khudur di hatinya, ikut jagongan. Ketika mendengar suara anak, khudur anak di hatinya, ikut jagongan juga. Jadi di dalam sholat dan ibadah kita selama ini hanya jagongan dengan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Apakah begitu yang dimaknai ibadah? Apakah begitu yang dimaknai dengan sholat? Coba kita renungkan bersama. Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya sholat? Bagaimana mungkin raga-raga ini kelihatannya ibadah? Namun di dalam masjidnya, namun di dalam raganya, penguasanya, yakni hawa nafsu kita berleha-leha jagongan ria dengan apa yang dicinta-cintainya di hatinya, yakni dengan dunia, yakni dengan cita-cita dunia, yakni dengan kebanggaannya, dengan kemuliaannya. Semuanya di dalamnya hanya main-main saja. Hati kita selama ini tidak sholat. Raga saja yang dipersolatkan, namun hati mensekutukan Allah dengan hawa nafsu kita dan dengan apa yang kita cinta-cintai di hati kita.
Kelihatannya saja casing-casing badaniah kita ini beribadah dan sholat. Namun hati kita meninggalkan casing ini sendiri. Badannya disuruh sholat, badannya disuruh ibadah, namun hati kita meninggalkannya. Ditinggalkannya badan yang sedang sholat, kita tinggalkan jalan-jalan keluar dari badan, jalan-jalan keluar dari masjid, yakni kita jalan-jalan menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Kita bertemu dunia, bertemu toko, bertemu pasar, kita jalan-jalan di area apa yang selama ini kita cintai di dalam hati kita. Badan dipersolatkan, badan diperibadahkan, badan dizikirkan, tapi hati hengkang dari badan itu sendiri menuju ke urusan dunia. Nah, inilah syariat-syariatnya kelihatannya sholat, syariat-syariatnya kelihatan ibadah, tapi hatinya hengkang dari ibadah dan sholat itu sendiri. Coba kita cek bersama, sahabat. Apakah memang demikian hati kita selama ini? Jangankan Anda, saya pun dulu demikian. Jadi sama. Kita hanya menegakkan ibadah-ibadah sholat hanya sebatas badaniah saja. Demi melanggengkan kebudayaan di area diri kita, yakni kebudayaannya orang-orang Islam. Sholat, puasa, zikiran, haji, sedekah, dan lain-lainnya. Kita hanya mengunggulkan, kita hanya mengutamakan laku-laku badaniah ketimbang laku-laku ruhaniah, ketimbang laku-laku batiniah selama ini. Karena sesungguhnya kita belum beriman kepada Allah. Yang kita imani selama ini, yang kita ikuti selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini yang kita jadikan Tuhan. Karena kemana-mana, karena sedang apa-apa, kita selalu gumantung, bersandar kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini daripada bersandar kepada Allah. Karena selama ini menurut diri kita Allah itu tiada, Allah itu gaib. Meskipun yang diajarkan di dalam agama Islam selama ini bahwa yang wujud itu hanya Allah, yang ada itu hanya Allah, namun praktek hati kita selama ini sebaliknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين.